IPA kelas 7 semester 1. Objek IPA dan pengamatannya. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and Langsung aja yuk kakak perkenalkan dengan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pada materi kali ini kita akan bahas hakikat pengukuran. Lalu yang kedua kita akan bahas besaran dan satuan. Dan yang ketiga kita akan mengukur besaran pokok. Dan materi terakhir kita akan mengukur besaran turunan. Untuk itu teman-teman harus fokus ya. Oke, jangan lengah. Oke, fokus. Yuk, bahas yuk. Tapi kan materinya objek IPA dan pengamatannya. Apa sih Kak objek IPA itu? Objek itu adalah makhluk hidup, benda-benda atau fenomena-fenomena yang terjadi di dalamnya. Nah, udah tahu kan apa itu objek IPA? Nah, objek itu ada ketika adanya pengamatan atau pengukuran. Nah, kita akan masuk di hakikat pengukuran. Mengukur sebenarnya merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Paham sampai sini? Contohnya itu apa sih, Kak? Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar nih percakapan-percakapan atau ungkapan-ungkapan sebagai berikut. Misalnya, tinggi badan Anggi 160 cm. Dari mana dia tahu tinggi badannya Anggi itu 160 cm? Ya, karena adanya pengukuran. Begitupun poin kedua dan poin ketiga. Jarak dari rumah ke sekolah 10 menit adanya pengukuran. Tanah itu luasnya 400 meter persegi. Dari mana dia tahu luas tanahnya itu 400 meter persegi? Ya, dari pengukuran. Nah, dari contoh-contoh berikut, apakah kalian sudah paham? Nah, misalnya kalian melakukan pengukuran panjang bangku dengan buku. Artinya, kamu membandingkan panjang bangku dengan panjang buku. Dan buku itu kalian pakai sebagai satuan pengukuran. Panjang merupakan salah satu besaran pokok. Nah, kita akan beralih ke besaran dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat kita ukur. Besaran ini terbagi menjadi dua, yaitu ada besaran pokok dan juga ada besaran turunan. Lalu definisi dari satuan itu apa? Satuan adalah sesuatu yang berfungsi sebagai pembanding pada suatu besaran. Konversi satuan itu misalkan ada panjang, massa, waktu, seperti itu teman-teman. Jadi misalkan ada 160 cm. Nah, centimeter itulah yang disebut dengan besaran atau satuan besarannya. Jangan lupa dicatat dengan baik ya. Kita lanjut yuk. Masih dengan besaran, yaitu kita akan mengenal besaran pokok dan besaran turunan. Di sini ada tabel besaran pokok dan satuannya dalam sistem internasional. Jadi ini adalah besaran pokok dan satuan serta simbol satuannya. Di sini besaran pokok itu terdiri dari panjang. Panjang itu satuannya meter atau simbol satuannya M. Massa itu satuannya kilogram dan simbol satuannya kg. Waktu itu satuannya sekon. Simbol satuannya S. Kuat arus ini satuannya ampere. Simbol satuannya A besar. Suhu itu satuannya Kelvin. Simbol satuannya K besar. Jumlah zat satuannya mol. Simbol satuannya tetap mol. Intensitas cahaya kandela.
simbol satuannya CD. Jadi inilah beberapa besaran pokoknya. Panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Ini merupakan besaran pokok. Jadi kalau teman-teman misalkan ada soal nih ya, soal misalkan panjang itu termasuk besaran pokok atau besaran turunan? Jawabannya ialah besaran pokok. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke besaran turunan. Di sini ada beberapa nama atau besaran turunannya. Besaran turunan satuan dan lambang satuannya sama ya, hampir sama seperti tadi, yaitu besaran turunan ini terdiri dari kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per sekon atau lambangnya itu M per S. Ngerti dong ya. Lalu ada percepatan. Percepatan itu satuannya meter per sekon persegi. Jadi sekonnya itu dipangkatin 2 lah gitu lah makanya. Lambangnya meter per sekon kuadrat. Massa jenis kilogram per meter kubik. Nah, lambang satuannya kg per meter pangkat 3 gitu lah. Gaya Newton, lambangnya N besar. Luas meter persegi, lambang satuannya meter pangkat 2 atau meter persegi. Volume itu satuannya meter kubik atau meter pangkat 3, satuannya M pangkat 3. Tekanan Pascal, lambang satuannya PA. P dan A kecil. Usaha itu Joule, lambang satuannya J. Jadi besaran turunan itu ada kecepatan, percepatan, massa jenis, gaya, luas, volume, tekanan, usaha. Ini ya teman-teman jangan sampai kebalik gitu ya, besaran pokok dan besaran turunan. Ini satuannya udah dalam sistem internasional. Jadi teman-teman bisa jadiin ini sebagai patokan teman-teman kalau misalkan teman-teman mau jawab soal. Dan buat nambah pengetahuan teman-teman juga tidak lupa. Oke, kita lanjut. Nah, beberapa alat yang digunakan untuk mengukur besaran pokok antara lain. Kita bahas yang besaran pokok dulu nih. Kita udah masuk ke subbab materi ketiga, yaitu mengukur besaran pokok. Panjang untuk satuan atau besaran pokok itu ada panjang. Panjang ini kita bisa ukur menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Itu beberapa aja ya teman-teman. Untuk massa itu bisa pakai neraca, entah itu neraca digital, neraca haus, atau neraca sama lengan. Kemudian ada waktu, itu kalian bisa ukur itu dengan stopwatch karena satuannya sekon. Mengukur besaran pokok, di sini aku hanya mengambil salah satunya aja ya, tidak semua aku bahas. Nanti insya Allah aku akan buatkan pembahasan untuk materi latihan-latihan soalnya, dan teman-teman bisa pelajarinya, dan kita juga bisa bahas bareng-bareng juga. Ini aku ambil dari besaran panjang aja. Di besaran panjang ini aku mengambil alat mikrometer sekrup. Ini adalah gambaran dari mikrometer sekrupnya teman-teman. Seperti ini. Mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm atau 0,001 cm. Mikrometer sekrup ini dapat digunakan untuk mengukur benda yang mempunyai ukuran kecil dan tipis. Ini seperti ini nih ilustrasinya. Ini bendanya kecil dan tipis. Diameter kawat dan onderdil kendaraan yang berukuran kecil, itu misalkan alat yang bisa diukur oleh mikrometer sekrup. Tapi ini ada tapinya.
kalau di soal itu jarang sekali menampilkan gambar yang utuh seperti ini teman-teman. Jadi biasanya itu di soal cuma seperti ini aja, setengahnya aja, nggak menampilkan semuanya ini. Jadi kita harus bisa membedakan antara ini mistar atau jangka sorong atau mikrometer sekrup. Nah ini teman-teman udah aku kasih gambaran dalam soal, biasanya umumnya seperti ini soalnya. Kalau kayak gini itu biasanya adalah mikrometer sekrup ya teman-teman. Ingat kalau seperti ini ada yang namanya skala Nonius dan juga skala utamanya, yaitu adalah mikrometer sekrup, sama seperti jangka sorong ataupun mistar juga sama ya teman-teman. Nah jangan lupa ya untuk ketelitiannya itu mikrometer sekrup itu 0,01 mm atau 0,001 cm. Jadi tapi biasanya itu menggunakan milimeter. Oke. Kita akan coba. Nah, di sini ada rumusnya. Rumus untuk menentukan besarnya mikrometer sekrup ini adalah skala utama ditambahkan skala Nonius. Skala utamanya itu yang mana? Skala utamanya nih, yang ini. Yang sebelah sini nih, ini skala utama. Skala Noniusnya ini nih. Yang ada 15, 20 ini termasuk skala Nonius. Yang berada di garis horizontal skala utama. Ini termasuk skala Nonius disebutnya. Sedangkan skala utama itu tepat berada di sebelah kiri skala Noniusnya. Kita langsung aja ke contoh soalnya nih. Wah, seru nih kalau udah. Nah, teman-teman masih ingat nggak nih? Skala utama yang mana, skala Nonius yang mana nih? Karena kan untuk menentukan besarnya benda yang diukur oleh mikrometer sekrup itu kita harus tahu skala Noniusnya berapa, skala utamanya berapa gitu kan. Kan rumusnya itu adalah skala utama ditambahkan dengan skala Nonius. Nih ya, kalau teman-teman lupa lagi aku ingatin lagi, tenang aja aku ingetin lagi. Nah untuk skala utama itu nih, anggap aja yang tiduran ini nih, yang ini disebut dengan skala utama, sedangkan yang berdiri tegak ini itu adalah skala Nonius. Terus ngitungnya gimana kak? Ya kalian perhatikan saja nih, gampang kok, gampang. Pokoknya kalian perhatikan aja nih, karena ini sering banget diujikan teman-teman. Untuk kalian menghitung, kalian harus tahu dulu skala utamanya. Skala utamanya ngitung gimana nih? Ini kan ada garisnya, ada dua nih ya, garis atas sama garis bawah. Garis bawahnya ini kalian hitung 0,5 besarnya. Ingetin 0,5. Dan ini udah satuannya milimeter ya, mm gitu. Jadi kalau ini kan 0. 0 kalau ke sini jadi 0,5. Kalau ke sini jadi 1. 1 ke sini jadi 1,5. 2,5 dan 3,5, dan di sini berhenti di 3,5. Yang paling akhir ini kan ini 3 nih. 3 ditambahkan dengan 0,5 itu hasilnya 3,5. Jadi skala utamanya itu adalah 3, mm atau 3,5 mm. Kemudian untuk skala Noniusnya gimana kak? Skala Noniusnya ini apakah sama 0,5? No. Jadi kalian setiap beranjak satu garis ini kalian hitung 1. Cuma satuannya kalian masih centimeter. Jadi harus kalian kalikan dengan 0,01. Karena kenapa? Karena kan mikrometer sekrup ini memiliki ketelitian 0,01 mm. Biasanya sih kalau pilihan ganda itu ya ada satuannya, jadi kalian bisa ubah. Ini satuannya ke sentimeter atau milimeter nih. Kalau misalkan minta ke sentimeter ya kalian kalikan 0, gak usah kalikan lagi kalau misalkan udah dimintanya sentimeter. Cuma kalau kalian dimintanya milimeter, maka kalian kalikan dengan 0,01 milimeter. Jadi setiap beranjak itu adalah 1 nilainya, cuma satuannya sentimeter. Dan di sini kalian cari yang lurus
yang lurus sama skala utamanya. Skala utamanya kan lurus di sini nih. Ingat, coba perhatikan yang dilingkari. Ini kan lurus. Dan lurus ini kita hitung dari 20 karena yang mendekati 20 ya. 20, 21, 22, 23, 24. Jadi di sini 24. Karena kan setiap satu tingkatan ini nilainya 1. Jadi dia naik 20, 21, 22, 23, 24. Nah, kita harus ngambilnya tepat lurus ini ya. Kita harus lurus pokoknya. Jadi skala nonisnya itu adalah 24 cm dikalikan 0,01. 0,01-nya ini dari mana, Kak? Dari ketelitiannya. Ketelitian mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm. Itu sama dengan 0,24 mm. Jadi sama dengan skala utama ditambah skala nonius, yaitu ada skala utamanya 3,5 ditambah skala noniusnya 0,24, maka hasilnya adalah 3,74 mm. Gampang bukan? Coba perhatikan lagi dan insya Allah ya, doakan saja supaya kita bisa bahas bersama-sama latihan soalnya yang lebih banyak daripada ini. Yuk lanjut yuk. Oke, kita lanjut. Kita akan tadi kan kita udah bahas nih besaran pokok. Sekarang kita lanjut ke besaran yang kedua. Ya, benar sekali, besaran turunan. Rumus yang digunakan untuk mengukur besaran turunan antara lain. Nah, di sini aku udah sediakan tabel besaran turunan, lambang serta rumus serta satuan dan singkatannya. Oke, besaran turunan tadi ada apa aja? Ada luas. Luas ini lambangnya L ya. Rumusnya apa? P kali L atau panjang dikali lebar. Satuannya meter persegi. Ingat-ingat nih. Volume itu rumusnya P kali L kali T. Satuannya meter per kubik. Meter kubik. Kecepatan itu rumusnya sekon per T. Meter per sekon. Singkatan satuannya. Perlajuan A F per T. Satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Massa jenis itu adalah M per V. Satuan singkatannya itu adalah kilogram per meter kubik atau meter pangkat 3. M per F itu adalah massa dibagi volume ya teman-teman. Kemudian ada gaya. Gaya itu M kali A. Satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Oke, sampai sini teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini dan menyimak video ini sampai habis. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan doakan supaya aku bisa mengupload video seterusnya yang lebih bermanfaat lagi. Oke teman-teman, bila ada pertanyaan silakan ajukan di kolom komentar atau pengen berbincang-bincang pribadi bersama aku di Instagram, linknya akan aku taruh di deskripsi. Dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya, di subscribe videonya, serta di share video ini supaya bermanfaat untuk semuanya. I should fuck her in the best.